Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Naswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 04, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit autisme yang dialami pada anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu penyakit autisme. ASD atau Autism Spectrum Disorder adalah kelainan pada perkembangan syaraf yang mempengaruhi seseorang atau seorang anak berkomunikasi dengan hal-hal di sekitarnya. Seseorang yang mengidap gangguan autisme ini harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mengapa demikian? Dikarenakan kondisi ini akan diidap mereka selama seumur hidup. Begitu, autisme ini bukanlah suatu penyakit, melainkan keadaan ketika otak bekerja dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Adapun jenis-jenis autisme diantara lain yaitu sindrom Asperger, gangguan autistik, gangguan perkembangan pervasif. Apa sih penyebab anak itu dapat mengidap autis? Sebenarnya masih belum diketahui secara pasti penyebab autis itu apa. Akan tetapi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi ini erat kaitannya dengan faktor genetik dan lingkungan. Selain faktor genetik dan faktor lingkungan, adapun faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengidap autis, yaitu yang pertama ada mutasi gen seperti sindrom Rett atau Fragile X syndrome. Yang kedua ada berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga ada faktor genetik. Seseorang yang mempunyai anak dalam kondisi autis beresiko lebih tinggi untuk mengandung kembali anak yang mengidap autis. Yang berikutnya ada bayi terlahir prematur. Yang terakhir ada memiliki anak di usia tua. Selain itu, terdapat pula beberapa mitos yang beredar di masyarakat mengenai penyebab autisme. Perlu diketahui bahwa autisme bukanlah kondisi yang disebabkan oleh beberapa hal berikut ini, yaitu yang pertama, diet. Yang kedua, infeksi yang menular. Yang ketiga, bad parenting atau perlakuan buruk dari orang tua. Dan yang terakhir ada vaksinasi seperti vaksin MMR atau vaksin untuk campak, rubella, dan gondong. Bagaimana cara mengetahui gejala-gejala anak yang mengidap autis? Ada beberapa gejala yang umum dialami oleh pengidap autis, di antara lain yang pertama, kesulitan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, sulit memahami pikiran dan perasaan orang lain. Yang ketiga, merasa tidak nyaman atau bahkan stres karena beberapa hal, misalnya lampu yang terlalu terang atau suara yang terlalu keras. Yang keempat ada membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima dan memahami sesuatu informasi. Berikutnya, melakukan hal yang sama berulang kali seperti membuka pintu berulang kali. Berikutnya ada mereka melakukan itu untuk meredakan rasa cemas atau sekedar merasa nyaman dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu merasa kesal dan cemas ketika menghadapi situasi yang masih asing bagi mereka. Misalnya saat berada di keramaian atau bahkan bertemu orang baru. Ada beberapa kondisi yang kerap menyertai pengidap autis atau autisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Condition. Yang kedua ada epilepsi. Yang ketiga ada depresi. Yang keempat ada disleksia. Yang kelima atau yang terakhir ada gangguan cemas. Bagaimana sih ciri-ciri anak yang mengidap autisme itu? Yang pertama ada
kurangnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu memiliki perilaku, minat, serta menjalani aktivitas yang berulang kali dan terbatas atau RRBS atau Restricted Repetitive Behavior. Apakah autisme itu bisa sembuh? Autisme atau autis adalah kondisi yang tidak dapat disembuhkan, tetapi terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk membantu pengidapnya lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Misalnya dengan melakukan terapi perilaku dan komunikasi yang rutin oleh pengidap autisme. Nah, di samping itu ada beberapa gaya hidup yang dapat diterapkan untuk membantu menangani pengidap autisme, yaitu yang pertama, ada membuat rutinitas yang bermanfaat dan teratur di rumah. Yang kedua, mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan kondisinya. Yang keempat atau yang terakhir, ada mengikuti komunitas autis. Nah, bagaimana sih cara mencegah penyakit autisme itu? Dikarenakan penyakit autisme itu belum diketahui penyebabnya, maka sulit disembuhkan. Namun, dokter dapat menganjurkan ibu hamil untuk melakukan beberapa upaya-upaya sebagai upaya mengurangi resiko anak terlahir autisme, yaitu dengan cara menjalani pola hidup sehat, menghindari konsumsi minuman beralkohol selama masa kehamilan, berkonsultasi dengan dokter jika perlu mengonsumsi obat-obatan tertentu selama masa kehamilan, memastikan sudah mendapatkan vaksin sebelum masa kehamilan. Nah, pada zaman yang serba modern seperti ini, kita dapat dimudahkan untuk mencari informasi bagaimana cara menangani anak yang terkena penyakit autisme ini. Seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya, terdapat cara mendiagnosis, cara mengetahui penyebab dan gejala serta ciri-ciri ASD atau Autism Spectrum Disorder. Maka dari penjelasan saya sebelumnya, ada sedikit pembelajaran untuk bagaimana kita bersikap dan menyikapi apabila ada keluarga, tetangga, sanak saudara, atau kerabat yang lain yang sedang mengalami kondisi tersebut. Kita bisa memberikan dukungan moral, semangat kepada orang yang sedang mengalami fase tersebut, dan kita juga bisa belajar bagaimana cara mencegahnya sedini mungkin. Peran orang tua yang mengalami fase ini sangatlah penting terhadap anak penderita autisme itu sendiri, karena orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan penderita. Sekian penjelasan dari saya tentang penyakit autisme atau Autism Spectrum Disorder pada anak. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.